Halo semuanya, hari ini kita akan memasak mie dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit telah berlalu. Selama ini Anda bisa mengatur kucing untuk menyeduh mie yang sudah jadi. Mari kita buka dan tambahkan bumbu. Tuangkan air mendidih. Dan setelah menunggu sebentar, kita siapkan mie-nya. Mari kita coba. Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Sekarang kita akan memasak mie dalam 1 jam. Kita butuhkan telur ayam. Kita pecahkan 5 buah. Tuang 200 gram tepung di atas meja. Kita hanya menatkan kuning telurnya dengan tangan kita. Kita buat corong dalam tepung. Dan isi dengan kuning telur. Lalu tambahkan sedikit minyak zaitun, garam, dan kita mulai aduk. Pertama dengan garpu. Lalu dengan tangan kita. Adonan telur sudah siap. Bungkus dalam film dan diamkan selama 15 menit ini. Kemudian taburkan tepung di atas meja. Kita keluarkan adonan yang sudah diseratkan. Lalu gulung dengan rolling pin-nya. Saat kita memiliki lapisan adonan yang besar, kita mulai melipatnya. Dan potong-potong tinggal melurus. Setelah diluruskan minyak saja, cukup dilempar saja dengan jari. Jadi kita kirimkan untuk dimasak. Ini bukan pasta kering, jadi dimasak lebih cepat. Biasanya 2 menit dan dapat dikeringkan melalui saringan. Dan potong palem dari lada Bulgaria juga. Dan potong menjadi potong-potongan kecil. Berikutnya adalah wortel. Kita rencanakan sehingga kita mendapatkan piring-piring tipis. Dan ini sudah menjadi sorotan kecil. Yang terakhir adalah paha ayam. Mari kita potong-potong. Tuang minyak ke atas penggorengan. Lalu goreng ayam terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian kita tambahkan sayuran. Goreng hanya beberapa menit. Jadi, ayo buat saus berbahan dasar kecap. Saus pedas sriracha. Saus teriyaki. Cabai. Lada hitam dan merah. Tetap bercampur rata dan saus sudah siap. Lalu kita letakkan ke woknya. Ini mie telurnya. Lalu campur untuk terakhir kalinya. Kita perlu angkat dari kompor dan pindahkan ke mangkuk. Saat ini mie sudah siap dalam 1 jam. Mari kita coba.
Ya, mie ini hanya 10 kali lebih enak dari yang sebelumnya. Rasanya manis asam pedas. Baiklah, mari beralih ke mie yang akan makan waktu seharian untuk mempersiapkannya. Khusus untuk kita memesan mie kisar dengan produk Cina. Banyak hal yang menarik dalamnya. Mari kita buka. Dan hal yang pernah kita ketemui adalah kacang hitam ini. Kita akan membuat pasta khusus dari mereka. Buka dan tuangkan. Lalu tuang. Isi dengan air. Dan biarkan dalam bentuk ini terendam selama 8 jam. Yang berikutnya ada dari kotak Cina adalah minyak wijen. Kita akan menggoreng semua yang ada atasnya, rasanya tidak biasa. Rasanya ini gosokkan jahe. Tambahkan cabai kecil. Tiriskan sisa air dari kacang hitam. Dan juga ke dalam wajan. Pertama, goreng sedikit. Dan isi dengan air. Ini juga termasuk kecap, gula, dan cuka. Masak kacang sampai empuk dan tuangkan isi ini. Lalu kita tuang wajan ke dalam blender. Giling semuanya menjadi pasta. Selesai. Tuang pasta kacang ke dalam mangkuk. Lalu berikutnya adalah bubuk Cina kansu ini. Ini adalah alkali untuk adonan yang membuatnya rasa sangat kental. Kita buka dan tuangkan 30 gram ke dalam panci. Tuangkan 70 ml air dingin. Kita menutup panci saus. Dan kocok hingga larut menjadi bubuk dalam air. Kita juga butuhkan tepung Cina dengan kandungan gluten yang tinggi. Kita kirim 1 kg ke mangkuk. Tuang setengah liter air dingin. Di sini kita tambahkan setengah dari campuran kita dengan 20 gram garam dan masukkan ke dalam adonan. Adonan diuleni selama 30 menit. Kita bungkus dalam sebuah filmnya. Dan kita kirimkan ke lemari slice selama 2 jam. Ini sudah istirahat. Tuang minyak ke atas meja. Lalu kita cetak adonannya. Kita taruh di atas minyak. Hancurkan. Tuangkan air dengan bubuk kansu ini untuk kekenyalan dan uleni. Lalu aduk. Rasanya adonan ini lebih permen karet yang besar. Kita bentuk sosis darinya. Kita regangkan tubuh ke samping. Lalu kita putar menjadi kuncir ini. Lipat 2 lagi. Dan ulangi tindakan yang sama selama 10 menit lagi. Berkat ini, adonan akan meregang lebih baik. Lalu kita potong kecil-kecil, tutupi dengan film, dan diamkan selama 10 menit. Jadi, kita ambil 1 potong. Taburi dengan tepung Cina dan ini, gulung menjadi tabung. Lalu, kita akan regangkan. Kita butuh lipat 2 kali, regangkan lebih keras, lipat lagi, regangkan, dan ulang ini beberapa kali. Ternyata mie ini begitu kental. Kita kirimkan untuk dimasak. Mie seperti dimasak dalam waktu 30 detik. Lalu tiriskan melalui saringan.
Setelah itu kita kembali. Agar mie tidak saling menempel, tambahkan minyak wijen dan aduk. Setelah itu rata. Untuk isian, potong bawang bombay menjadi potongan besar. Lalu bawang ini kita potong. Dan singkuem. Juga jamur champion, setiap jamur dipotong menjadi 4 bagian. Jahe segar, pertama kita kupas dengan sendok. Dan potong dulu menjadi telat setipisnya. Lalu dengan sedotan megatonnya juga. Perut babi ini kita potong menjadi prinsip yang sama. Selesai. Udang dan cumi akan dimasukkan ke dalam mie ini, tetapi harus direbus terlebih dahulu. Secara biasanya 30 detik dan kita tangkapnya kembali. Selesai. Mari kita ambil pasta kacang kita. Anda juga membutuhkan saus tiram ini. Kaldu ayam dalam bentuk butiran, monosodium glutamat digunakan sepanjang waktu di Asia, minyak wijen, dan kita pergi keluar. Kita akan masak dengan oven yang reaktif ini, tapi pertama-tama kita akan potong kayu bakar menjadi serpihan kecil. Jadi, kita akan buka kompartemen untuk kayu bakar, kita nyalakan bahan bakar kering, lalu kita buang. Anda bisa letakkan serpihannya. Kompartemen ini bisa ditutup, tetapi ventilasi udara sebaiknya dibuka. Api menyala, dan Anda bisa menuangkan minyak wijen ke dalam woknya. Goreng daging babi terlebih dahulu. Lalu, tambahkan 2 jenis bawang bombay dan aduk. Kita tuang kecapnya. Untuk jahe, ini champion, dan makanan laut. Goreng semua ini di atas api megasil. Sedikit gula pasir. Saus tiram juga. Kaldu ayam yang sudah dihaluskan. Monosodium glutamat untuk menambahkan rasa. Sedikit pasta kacang kita. Lalu campur lagi. Isi semuanya dengan air. Selain itu, Anda perlu mengecerkan sedikit kanji. Lalu kita tuangkan ke dalam wajan agar saus menjadi lebih kental saatnya menambahkan mie. Dan terakhir kita potong daun bawang. Lalu pindahkan ke wok. Dan campur untuk yang terakhir kalinya. Ini sudah siap. Kita pindahkan ke mangkok. Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat
2 biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan 2 tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya, kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan. Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula.
Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menemukan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan, dan aduk. Hasilnya, harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat lekukan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg. Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton.
dengan 2 kg gula vanila, dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua, keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja, cetak kotak-kotaknya, kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya, dan nyalakan blender. Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala, dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom, dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila, dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol, dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian, dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Lihat, ini adalah potongan besar yang kita berikan coklat susu Kinder dan kita berikan kepada saudara saya. Lihat betapa lembutnya biskuit di dalamnya. Saya menaruh krim di atas potong biskuit